wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Purwosari Bapak Ahmad Yunianto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik SD Negeri 1 Purwosari, marilah kita buka kegiatan aksi nyata sesi berbagi budaya positif kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya oleh seluruh peserta diskusi. Kepada Ibu Wiji kami persilakan untuk dirijen. Mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 1 Purwosari. Kepada Bapak Ahmad Yunianto disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon guru penggerak dari SDN 1 Purwosari Bapak Dwirila Habib untuk angkatan 8 ya Pak ya. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan teknik SDN 1 Purwosari, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas untuk mendukung calon guru penggerak dari SD kita yaitu Bapak Dwirila Habib SPD. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad salam bagi yang mendapatkan salahnya. Beberapa hal yang disampaikan untuk kegiatan hari ini adalah diskusi tentang budaya positif. Intinya adalah untuk kurikulum merdeka yang diutamakan untuk anak-anak kita adalah untuk karakternya. Budaya positif ini adalah tujuannya, nilai akhirnya adalah supaya anak kita itu mempunyai karakter yang baik ya. SD kita sudah melaksanakan, nanti bisa didiskusikan mana yang perlu diperbaiki, ditingkatkan ya. Di antaranya yang sudah kita laksanakan adalah
pagi hari sebelum jam belajar dimulai, Bapak semuanya di pinggir jalan ya, menyeberangkan anak sambil berjabat tangan. Kemudian Bapak Ibu guru di halaman SD juga menyambut kedatangan siswa dengan jabat tangan dan memberi salam. Ini termasuk budaya yang sangat baik. Kemudian setelah itu di kelas masing-masing juga dilatih anak-anak untuk terutama untuk kebersihan kelas maupun halaman. Ini juga ada piket, termasuk budaya positif. Kemudian sebelum masuk kelas ini yang disiapkan masuk kelas, kemudian di absen menyanyikan lagu wajib biasanya, kemudian Asmaul Husna, doa-doa, ini juga budaya positif ya. Kemudian kelas yang rendah biasanya itu juga untuk latihan wudu ya. Kemudian kelas tingginya sholat berjamaah, ini juga budaya positif. Kemudian setiap hari Senin upacara bendera ya, dilanjutkan dengan jabat tangan dan membaca sholawat Nabi, budaya positif ya. Kepramukaan juga monggo nanti didiskusikan budaya positif yang ada di SD Purwosari yang sudah bagus itu untuk ditingkatkan lagi, yang belum masih kurang didiskusikan hari ini, sehingga nanti dengan adanya guru penggerak di SDN Purwosari, di SDN Purwosari bisa mewarnai SD kita ya. Biasanya itu budaya atau karakter anak dilihat itu kalau ada tamu datang itu mau menyapa, itu berarti sudah bagus, sudah terbiasa di SD. Tolong itu ditanamkan sehingga ke depan tamatan SDN Purwosari itu semuanya mempunyai akhlak yang baik, karakter yang baik, dalam arti misalnya ibadahnya dengan tekun, berbakti dengan orang tua, ini penting ya, bapak ibu, kemudian bisa bermasyarakat. Ini adalah hasil didikan budaya positif yang ada di SD, bisa diamalkan nanti di masyarakat ya. Sekali lagi, marilah kita laksanakan diskusi ini, dan selamat kepada Bapak Dwi Ladila Habib yang kali ini sudah sampai sesi berbagi budaya positif. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yunianto yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan sesi berbagi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi Rela Abdillah Habib SPD. Kepada Bapak Dwi Rela Abdillah Habib SPD, waktu sepenuhnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari, Bapak Ahmad Yunianto SPD, SD yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru, juga Tendik SD Negeri 1 Purwosari yang saya hormati pula.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah bersama di ruang TIK SD Negeri 1 Purwosari. Dan tak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada uswah hasanah kita wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, ini di sini kita santai mawon di Bapak Ibu nih, jadi jangan dibuat tegang. Ya, di sini saya akan mencoba memberikan materi atau sesi berbagi diseminasi tentang budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-8, Bapak Ibu. Sebelum meningkat ke acara sesi berbagi, izinkan saya untuk membacakan puisi dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajam Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalbet, dan gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar dan mengatakan, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sedikit puisi tadi ya, untuk membuka acara di awal biar tidak tegang. Ya, hari ini saya akan mencoba sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Namun sebelumnya, karena ini sudah siap ya, saya minta semangatnya dari Bapak Ibu ya semuanya ya. Jika saya katakan semangat pagi, seperti biasa Bapak Ibu, pagi-pagi luar biasa, seperti itu. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi, pagi luar biasa.
saya yakin Bapak Ibu di sini itu sebenarnya sudah paham ya apa itu budaya positif dan sudah diterapkan di sekolah kita. Hanya saja memang di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang seharusnya ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah di SD Negeri 1 Purwosari ini sebenarnya sudah ada budaya positif. Hanya saja kita perlu meningkatkannya. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat ada judul seperti itu budaya positif, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu semua? Yang terbesit kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Ya, jadi di sini nanti kita saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mendengarkan bersama-sama dan saling berbagi. Ya betul sekali tadi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ya. Jadi memang betul adanya SD kita itu sudah melakukan budaya positif. Seperti kita ketika berangkat lebih awal ya, lebih gasik ya, itu juga kita merupakan sudah menerapkan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu Bapak Ibu tentang konsep inti dari budaya positif. Ya, yang pertama Bapak Ibu di sini biar tidak ngantuk nanti saya minta 2 relawan ya Bapak Ibu ya secara sukarela untuk maju ke depan. Sebelumnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu beraneka ragam atau variasi dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak lihat di layar depan, profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Kemarin kita di diskusi visi juga sudah sekilas ya saya terangkan di situ. Jadi yang pertama di situ ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, jadi pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Ya, jadi murid itu harus kita layani. Ya, tidak seperti dahulu itu kita seringnya kan teacher center dalam mengajar itu kita berpusat pada guru. Seringnya kita dengan metode ceramah. Namun sekarang berbeda Bapak Ibu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan merdeka belajar, kita harus berpusat kepada murid. Iya, jadi intinya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Boleh 2 orang yang relawan untuk maju ke depan biar tidak ngantuk. Silakan Pak Tarsun maju ke depan sini Pak. Iya. Satu lagi perempuan, silakan Bapak Ibu. Boleh Bu Erlin maju ke depan. Iya. Oke, silakan Pak Tarsun sini Pak Tarsun. Iya. Oke. Ya, Bu Erlin. Ya. Bu Erlin di sini membayangkan sesuatu yang sangat berharga punya Bu Erlin ya, dan itu tidak akan diberikan kepada sembarang orang Bu Erlin. Ya, jadi nanti tugas Pak Tarsun tugas Pak Tarsun nanti membujuk Bu Erlin ya. Bu Erlin sekarang bayangkan, sudah bayangkan Bu apa yang sangat berharga punyanya Bu Erlin ya. Terus masukkan ke dalam genggaman tangan seolah-olah digenggam yang kencang, jangan sampai dibuka ya. Ketika nanti Pak Tarsun membujuk Bu Erlin ya, misal kok ayolah Bu Erlin bukalah ya. Jadi pas
maksudnya buka tangannya ya, buka tangannya ya. Nanti jadi ini pas sekali dengan Pak Tarsun ya. Ini sesuai dengan karakter beliau ini seorang apa ya yang bisa membujuk ya. Silakan Pak Tarsun ini dengan sebagai segala cara membujuk Bu Elin untuk membuka telapak tangannya ya supaya Bu Elin bisa membuka. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan ya. Silakan Pak Tarsun. Bu. Tangannya genggam. Saya ingin lihat coba Bu apa sih? Boleh pegang Bu? Sedikit aja. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak Bu? Gak boleh Pak. Saya punya untuk. Ya, pokoknya dengan segala caranya Pak, Bisa, ya. supaya bisa membuka tangannya Bu Elin. Ini ada saya kasih tapi dengan syarat buka. Gak mau Pak. Saya tambah ya, saya tambah. Gak mau Pak. Mungkin dengan paksaan, Ke depan Bu, saya pegang boleh ya? Saya kasih ya, buka ya. Buka. Boleh? Boleh? Gak boleh Pak. Boleh? Gak boleh. Oke, ya. Boleh, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Tarsun dan Bu Elin ya. Ya. Ternyata tadi Bu Elin itu tidak mau membuka ya, membuka tangannya ya, membuka tangannya setelah tadi sudah dirayu, sudah dibujuk, bahkan mau dikasih uang ya Pak ya, tadi ya tetap nggak mau sama Bu Elin. Alasan Bu Elin itu kenapa Bu? Alasan saya karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi tidak mungkin dengan semudah itu saya berikan, apalagi dengan bujuk rayu Pak Tarsun. Maaf ya Pak ya. Mohon maaf sekali karena sangat-sangat berharga, jadi saya pertahankan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi kita itu sebenarnya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, pada dasarnya apa yang sudah kita miliki, ya itu tidak akan sembarangan diberikan kepada orang lain, kecuali memang itu untuk kebaikan. Bahkan jika memang itu untuk kebaikan pun, jika kita tidak membolehkan, itu kita tidak akan bisa membolehkannya. Sama halnya seperti Bapak Ibu ketika mengutus murid-murid Bapak Ibu, anak-anak kerjakan tugas halaman 20. Ya, itu anak-anak kira-kira mau menurut apa tidak Bapak Ibu? Menurut, iya. Itu sebenarnya kita sedang mengontrol anak. Anak-anak itu kira-kira bisa menolak apa tidak Bapak Ibu? Bisa Bu, ya. Karena sejatinya posisi kontrol itu ada di diri anak masing-masing, di diri kita masing-masing. Seperti kita lah, ya, kita sebagai guru. Kita sebagai guru ketika kepala sekolah mutus kita ya untuk berangkat lebih awal, kita sebenarnya bisa ya untuk tidak mengikuti perintah Pak Kepala Sekolah. Ya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Namun karena beliau pimpinan kita, beliau punya kontrol, akhirnya itu menjadi suatu kontrol dari suatu instansi. Jadi intinya Bapak Ibu, kita itu yang bisa mengontrol posisi kita. Seperti juga dengan murid. Berikutnya Bapak Ibu di sini ada disiplin positif. Disiplin. Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Pak Tarsun barangkali atau Pak Samsul. Disiplin itu apa? Disiplin itu suatu kebiasaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk Pak Samsul. Ya. Disiplin adalah suatu aturan yang harus kita laksanakan ya Pak Samsul ya. Jadi disiplin itu banyak sekali, luas cakupannya. Ada disiplin waktu ya, yang sering kita gunakan adalah disiplin waktu. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu maksudnya berarti nilainya umum Bapak Ibu, sifat-sifatnya umum dan bisa diterapkan di kelas kita nanti. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mohon maaf ini saya belum slide malah. Iya. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan itu adalah yang disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semua bisa melaksanakan. Tidak hanya yang beragama Islam saja, tidak hanya yang beragama Nasrani saja, namun sifatnya umum dan semua bisa melaksanakan. Apa saja itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, ada bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, tanggung jawab dan saling menyayangi. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, Bapak Ibu, umum, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita sepakati ya Bapak Ibu ya, kita semua memiliki kebutuhan. Gimana boleh? Apa saja itu kebutuhan kita? Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki murid berangkat ke sekolah, ya, mereka senangnya di kelas itu tiduran, lemas. Ada apa tidak Bapak Ibu? Banyak, ya, ada, ya. Itu jangan langsung kita marahi atau kita bentak, ya. Namun kita harus tahu barangkali dia itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya, survivalnya, pangannya itu kekurangan Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan dulu kepada anak, ya, kenapa kamu lemas, kenapa kamu tiduran di kelas. Jadi kita harus menanyakan dulu apa yang menyebabkan dia tiduran di kelas. Barangkali kebutuhan dasar yang pertama ini belum terpenuhi. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi di sini ketika murid-murid Bapak Ibu itu ada apa tidak yang mungkin di kelas itu sering ramai sendiri, sering teriak-teriak sendiri, bahkan sering gaduh sendiri. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada, ya. Mereka berlari-lari tanpa sebab, tanpa alasan, teriak-teriak, bahkan sampai nuduki meja, ya, godegan, ya. Itu mungkin mereka kekurangan cinta dan kasih sayang orang tuanya di rumah. Nah, kita sebagai guru seperti yang tadi kita katakan, ya, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Terus yang ketiga, kebebasan atau freedom. Ini jelas ya Bapak Ibu. Yang keempat, kesenangan. Jadi kesenangan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu alangkah baiknya sesekali Bapak Ibu, ya. Silakan bawa murid-murid Bapak Ibu itu keluar halaman. Di pembelajaran di halaman sekolah itu pasti anak-anak akan merasa senang Bapak Ibu. Ya, jadi kadang kan merasa jenuh, belajarnya di kelas terus, ya. Kalau misal sesekali dibawa keluar atau mungkin di luar, ya, bisa sambil refreshing itu bisa Bapak Ibu. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia yang keempat. Berikutnya yang kelima, kekuasaan atau power. Ini biasanya anak-anak yang ingin merasa paling di kelasnya, menguasai kelas dan lain sebagainya. Jadi ini juga perlu perhatian dari kita semua sebagai guru. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 Bapak Ibu, ada ekstrinsik
ada intrinsik. Apa itu motivasi? Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika murid kita suruh untuk mengerjakan PR, nah kamu kerjakan PR halaman sekian ya, nanti akan Pak Guru nilai. Itu merupakan faktor motivasi ekstrinsik karena mereka masih mengharapkan imbalan atau nilai ya. Dan kita itu sebagai pendidik itu dilarang untuk memberikan imbalan kepada peserta didik itu secara berlebihan atau mungkin memuji-mujinya ya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bisa mematikan kreativitas pendidik ya, atau kreativitas anak itu sendiri. Terus yang baik bagaimana? Yang paling ideal itu adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi murid itu secara sadar ya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka tahu ada sampah di depan kelas ya, mereka langsung memungutnya, mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Itu merupakan salah satu motivasi intrinsik karena datang dari diri mereka sendiri. Dia sadar bahwa dengan membuang sampah ke tempatnya itu akan menjaga lingkungan menjadi bersih, menjadi indah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi perbedaannya faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya apa tidak? Iya ya. Namun untuk restitusi mungkin hal yang baru dari kita dengar ya. Jadi saya pun alhamdulillah mendapatkan pembelajaran baru di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Ada yang namanya restitusi. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, itu kita harus melalui 3 tahapan ini Bapak Ibu. Perbedaannya apa? Perbedaannya jika yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini sifatnya itu tiba-tiba Bapak Ibu. Ada murid jenengan ya, atau murid Bapak Ibu datang terlambat ya. Terus Bapak Ibu menghukum murid Bapak Ibu, kamu harus keliling lapangan ya. Itu merupakan hukuman fisik dan itu tidak direncanakan oleh Bapak Ibu dan murid Bapak Ibu. Jadi hanya satu arah, hanya diputuskan oleh kita saja. Itu adalah hukuman. Berikutnya konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi itu direncana, ya, disepakati bersama antara guru dan murid. Contohnya, mungkin ya ketika Bapak Ibu ada anak di kelas tidak piket, konsekuensinya membayar denda. Ada yang menerapkan seperti itu, Bapak Ibu? Ada, ya. Bu Tati ya, iya. Oh iya, itu kesepakatan berarti ya. Ya maksudnya di kelasnya Bu Tati ya. Di kelasnya Bu Tati bisa diceritakan sedikit Bu, di kelas itu ada konsekuensi atau kesepakatan yang seperti apa? Di kelas 6B antara saya dan anak-anak itu kemarin di hari awal masuk deh, kesepakatan bersama antara lain tadi itu misalnya tidak mengerjakan PR, saya tawarkan apa mau konsekuensinya. Ada yang misalnya mengerjakan di luar, banyak jawaban anaknya. Ada yang katanya membersihkan kamar mandi dan WC, ada yang katanya denda 2.000. Tapi setelah banyak usulan, akhirnya disepakati denda 5.000. Seperti itu. Tujuannya sebetulnya bukan uangnya, cuma untuk mendisiplinkan saja. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan yang sudah diterapkan oleh Bu Tati ya. Jadi betul adanya ada konsekuensi di dalam kelas. Itu untuk mendisiplinkan
antara kita dan murid. Ya, jadi ini yang dinamakan konsekuensi. Bagus sekali itu berarti sudah menerapkan aturan kelas konsekuensi. Berikutnya restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ketika ada anak berkelahi, ya, kita sebagai guru ya memanggilnya, terus menanyakan apa alasannya kalian bertengkar, apa alasannya kalian berkelahi, ya. Terus setelah itu bagaimana solusinya? Kita menawarkan kepada murid kita, setelah kalian bertengkar seperti ini ada manfaatnya atau tidak? Solusinya bagaimana? Kalian setelah bertengkar seperti ini akan bagaimana? Itu yang dinamakan restitusi. Sebenarnya kita semua sudah melaksanakan Bapak Ibu. Mungkin hanya tidak tahu namanya ya. Ya, ini yang paling ideal Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak salah, kita tidak langsung menghukum. Kadang-kadang kita langsung ya Bapak Ibu, kalau misal kamu tidak mengerjakan PR, kamu kerjakan di luar. Itu seperti itu kadang. Saya pun kadang juga melaksanakan hal seperti itu. Namun setelah saya mempelajari budaya positif ini, ya saya jadi tahu apa itu restitusi. Jadi kita menggali dulu informasi, cari solusinya bersama-sama. Tidak hanya dari guru Bapak Ibu, bisa saja solusi itu datang dari siswa. Itu seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Saya tanya dulu ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini di posisi yang mana? Menurut Bapak Ibu itu ada di posisi yang mana? Bu Pak Komsul, boleh? Di posisi mana Pak? Manajer. Oh, manajer. Ya, kenapa di posisi manajer Pak? Karena di situ untuk guru mengarahkan, membimbing. Ya, Bagi yang melaksanakan hal yang tidak baik, langsung guru mendekati, diarahkan, begitu. ya, oke. Terima kasih. Boleh kita aplaus dulu untuk Pak Tarsun ya, biar semangat. Iya. Mungkin ada yang lain? Bu Erlin mungkin atau Bu Esti? Bu Prima sebagai apa ini Bu Prima biasanya? Ya, biasanya sebagai apa? Ini saya tahu ini Bu Prima kayaknya sebagai teman. Menurut Bu Prima sebagai apa ini? Iya, Mas, menurut saya kadang 5 posisi kontrol itu sebagai teman. Sering Ya. tiktokan bareng ya. Ya, jadi kita anggap murid itu juga seperti teman, biar kita lebih tahu murid itu kenapa berbuat kesalahan itu, jadi tahu bagaimana nanti solusinya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Isi barangkali atau yang lain posisinya Bu Isi silakan. Mungkin seorang guru itu ya jadi temannya, jadi manajer, dan juga jadi pemantau. Jadi teman kita harus bisa menyesuaikan diri, kita menempatkan yang sifatnya seperti anak. Jadi manajer ya kita mengarahkan atau membimbing. Jadi pemantau kita harus melihat bagaimana perkembangan siswa. Itu saja Pak. Oke, ya, terima kasih sekali. Ada tambahan mungkin dari Bu Iin, Bu Tami barangkali? Oh iya cukup Bu Iin. Oh iya oke. Ya mungkin sama ya Bu Iin ya posisinya ya. Betul adanya Bapak Ibu. Saya sepakat dengan Bapak Ibu semua dan Bu Iji, Bu Prima, Pak Tarsun ya. Betul sekali tadi ya. Saya sendiri itu tidak hanya menerapkan satu Bapak Ibu. Saya itu menerapkan ada penghukum. Itu saya kadang juga sering menerapkan ya. Terus sebagai teman, ini sering sekali saya terapkan karena terus terang anak-anak itu sangat dekat dengan saya Bapak Ibu. Bahkan mereka kadang kalau misal ke daerah selatan itu sengaja mampir untuk bertemu saya. Terus sebagai manajer juga kita menggali informasi dari murid jika mereka memiliki permasalahan, kita mendekati murid, kita bertanya apa yang terjadi itu baik. Dan yang paling ideal Bapak Ibu itu sebagai manajer. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu, jika ada kalimat atau kata-kata hormat
pada bendera selama 1 jam itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Iya. Ada yang pernah melaksanakan ini? Oh tidak, alhamdulillah. Ya, ya jadi itu kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Tulis, aku tidak akan melakukan kesalahan ini lagi selembar kertas. Itu juga sebagai penghukum. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Ya saya tahu ya, pasti ada yang seperti itu. Ya saya juga pernah, Bu Tati. Ya saya pernah, aku tidak akan terlambat lagi selembar kertas itu. Mereka menulis. Betul, itu hukuman positif sebenarnya Bu Tati. Ya, untuk melatih anak menulis. Ya, namun itu tidak disarankan ternyata. Ya, namun kita di sini belajar bersama ya Bu Tati ya. Terus yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini pembuat merasa bersalah. Ada yang merasa seperti ini? Ada sering apa Pak Nasir? Dulu waktu masih ketemu dengan Jalu sama Vino. Oh iya. Luar biasa ya. Seringnya ya kayak gitu, persis. Sering seperti itu ya. Berarti kata-katanya bagaimana Pak Nasir kalau saya gambarkan ya, Jalu, kamu sudah saya ingatkan kalau bermain yang kayak beri contoh teman yang lain, kamu sudah sering sekali kayak gitu, mengecewakan sih. Ya betul Pak Nasir seperti itu. Ya itu kalimat yang membuat murid itu merasa bersalah. Aduh, Pak Guru kecewa sama saya. Kadang saya juga kadang seperti itu. Harusnya kamu tadi lebih baik tampilannya, tapi kamu terlalu banyak makan es sih, jadinya suaranya tidak keluar. Itu juga membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah itu murid, aduh ini yang salah kalau Pak Guru ingin orang minum es tuli. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini saya juga menerapkan dan saya yakin Bapak Ibu juga menerapkan. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Saya juga kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya anak-anak, ayolah Naila, ya itu dituliskan di papan tulis ini Pak Guru ada kepentingan. Ya itu sebagai teman. Kita mengakrabi anak Bapak Ibu. Namun ini tidak diperkenankan. Ya karena apa? Karena nanti anak itu terlalu dekat dengan kita, seolah-olah kita nanti jadinya itu kurang dihormati. Karena mereka saking akrabnya sih, ya Bu Prima ya. Bahkan ada ya yang sengaja minta foto ya sama Bu Prima ya. Iya minta foto, minta selfie, bahkan tiktokan bareng. Ya itu karena kita menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai teman, ya. Bahkan mungkin Pak Samsu pernah yang mengalami senyum-senyum terus sih. Bagaimana Pak Samsu sebagai teman? Seringnya guru itu menyuruh anak membeli jajan. Itu kan menganggap sebagai teman. Betul ya, saya sepakat dengan Pak Samsu juga. Saya juga sering ya beli jajan di belakang itu ngutus anak-anak itu untuk membeli jajan. Bahkan kadang kalau misal dulu saya pernah ngajar di kelas 2 itu Pak Ifat ya, awal saya masuk itu ada anak yang saking akrabnya dengan saya, itu namanya dulu Yosi sama Dila. Kalau Bapak Ibu dengar itu yang dulu sering sekali menyanyikan lagu-lagu itu sering ikut lomba Pak Samsu. Mungkin Pak Samsu juga tahu ya. Itu sering sekali kalau saya sedang menilai tugas mereka itu minta di pangku saya Bapak Ibu. Jadi di pangku Pak Guru saya ikut diangkat, terus duduk di pangkuan saya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Ya karena itu yang pertama etika, yang kedua juga nantinya akan kita merasa tidak dihormati Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kita akrab. Begitu ya Bu Prima ya. Ya agak berjarak sedikit lah. Saya juga sekarang sedikit mengurangi Bapak Ibu biar tidak terlalu seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini saya juga sering menerapkan.
Yang saya tahu di sini mungkin Bu Tati ini sebagai pemantau. Jadi Bu Tati sering sekali kalau misal ada anak yang kurang tertib ya Bu ya, untuk membeli atribut di koperasi. Bu Eli juga saya lihat seperti itu ya. Beliau sebagai pemantau, jadi dengan aturan itu menaati seperti itu. Anak itu supaya menaati peraturan. Betul, bagus ya. Ini juga sebagai pemantau. Boleh Bu, boleh. Hanya saja yaitu tadi kita harus luwes dalam arti ketika ada anak berangkat ke sekolah, mereka terlambat, tidak menggunakan sepatu hitam ketika upacara seperti tadi. Kita harus menanyakan dulu alasannya Bu, ya, tidak langsung menghukumnya. Ini pemantau jeleknya di situ, kurang baiknya di situ. Kadang intinya itu saklek dengan aturan. Kalau harus hitam ya hitam, tidak mau dengar alasan. Mungkin sepatu hitamnya sedang dicuci, atau mungkin sepatu hitamnya rusak. Itu kita harus tahu dulu seperti itu. Ini pemantau diperbolehkan, namun tidak direkomendasikan. Tidak yang paling ideal. Yang paling ideal adalah ini Bapak Ibu. Yang paling ideal adalah manajer. Kita sebagai guru itu harus sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menggali dulu, ya, kita menggali kesalahan anak di mana, ya, terus kita mencari solusinya di mana. Itu yang paling baik. Kita sebagai manajer. Ini di sini saya kira semua Bapak Ibu sudah menerapkan untuk di posisi manajer ini. Namun kadang kalau mungkin kita pas lagi saking emosinya di kelas atau bagaimana, kita langsung menghukum anak tersebut. Ya, kita sebagai guru harus bisa memilah-milih posisi kontrol kita sebagai guru. Oke Bapak Ibu, di sini nanti saya ada kalimat, ya. Nanti Bapak Ibu silakan yang tahu tunjuk tangan dan menebak itu di posisi mana. Oke? Yang bisa nanti akan ada hadiah ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, silakan nanti yang bisa tunjuk tangan. Cung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, apa berarti? Langsung dulu. Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat murid merasa bersalah. Ya, kenapa membuat merasa bersalah Bu? Karena di sini Ada kalimat saya merasa kecewa. Di situ ada kata-kata kecewa. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Kita lihat dulu jawabannya apakah betul. Nanti udah tepuk tangan salah. Iya betul, ternyata membuat rasa bersalah. Oke, yang kedua siap Bapak Ibu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, Cuk. Ya, apa Pak Tansun? Membuat murid merasa bersalah. membuat murid merasa bersalah. Alasannya Pak Tansun? Di situ ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Oke, kita coba lihat dulu ya Bapak Ibu, apakah ini sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga bisa Pak Tansun sebagai penghukum. Iya, karena mereka kata-kata ini tuh langsung ya menegaskan kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Itu tidak ada alasan untuk membuat merasa bersalah. Tapi kita lihat ya, kita coba lihat jawabannya. Oke, ternyata sebagai penghukum. Tidak apa-apa langsung nanti kita belajar lagi ya posisi kontrolnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita lihat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu Esti. Manajerial. Oh iya, manajerial. Kenapa Bu? Oh ini bisa posisinya manajer? Karena menanyakan, menggali anak dulu untuk memberikan pendapatnya. Pendapat, siap betul. Oke, siap. Kita lihat dulu ya. Jawabannya jadi betul sekali ya. Ini sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menggali dulu ya, apa permasalahan yang ada di dalam diri anak ya. Ini bagus sekali. Ini posisi yang harus kita
terapkan Bapak Ibu ya di diri kita masing-masing. Oke, berikutnya satu lagi ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ya, sebagai apa ya? Sebagai oke. Bareng-bareng saja ini di sini sebagai teman, betul sekali ya. Ada yang sering seperti ini, Bu Eli? Oh, sering sekali. Ya. Saya sering ya lihat Bu Eli itu, ayolah Mas, kamu itu ganteng loh, kamu itu cantik loh. Iya, ya. Ini membuat kita di posisi teman. Oke, satu lagi dah ya, satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman? Ada pendapat lain? Ini tadi seperti yang saya bilang agak saklek dengan aturan. Apa? Sebagai? Oke, kita cek ya. Iya betul sekali, sebagai pemantau ya. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke Bapak Ibu, ini untuk budaya positif yang keempat. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu menurut Bapak Ibu itu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat keyakinan kelas itu atau peraturan kelas itu apa? Bu Iin mungkin yang dari tadi siap untuk menjawab. Peraturan kelas itu apa? Peraturan ya kesepakatan yang dibuat oleh siswa bersama guru. Misalnya tadi kalau kita membuat kesalahan ya, terus untuk mendapatkan denda atau apa itu kan berdasarkan keyakinan atau kesepakatan dari semua siswa. Oke, betul. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Iin. Ini luar biasa ini Bu Iin ya. Beliau menulis materi namun sambil mendengarkan dan beliau tahu apa yang sedang kita bahas. Ya, betul sekali Bu Iin ya. Keyakinan atau peraturan kelas itu adalah hal yang kita sepakati bersama dengan murid kita Bapak Ibu. Ini pas sekali momennya ketika kita dari MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Jadi kita itu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan ke kelas. Nah, ini saya tanya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kenapa ada peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor? Menurut Bapak Ibu kenapa? Siapa yang mau berpendapat? Selamatan. Ya Pak. Untuk apa Pak? Ya, kepolisian mewajibkan pakai helm dalam berkendara sepeda motor ya, dan itu keselamatan dan keamanan bagi pengendara. Oke, betul. Boleh tepuk tangan untuk Pak Samsul? Mungkin ada yang berpendapat supaya tidak ditilang polisi. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, ini sebenarnya tadi masuk ke dalam motivasi Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ketika kita menyadari bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, berarti kita menggunakan motivasi apa? Intrinsik dari kesadaran kita. Betul, oh iya, menggunakan helm untuk keselamatan supaya tidak terjadi kecelakaan. Beda kalau misal kita takut dengan polisi, ya, atau supaya tidak ditilang oleh polisi, ya, itu merupakan faktor motivasi ekstrinsik. Ya, betul tadi jawaban dari Pak Samsu. Nah, ini Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas yang sudah tadi Bapak Ibu katakan, betul sekali Bu Indriati ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu penting, ya. Adanya aturan di kelas itu penting, ya. Sekarang kita kan memahaminya itu biasanya peraturan kelas atau tata tertib ke kelas, ya. Sekarang kita coba rubah Bapak Ibu menjadi keyakinan ke kelas. Kalau tata tertib biasanya itu hanya dibuat oleh guru, ya atau tidak Bapak Ibu? Hanya satu pihak saja, betul Bu Tarti. Namun ketika kita membuat
keyakinan kelas, ya, kita membuatnya itu dua pihak, kesepakatan bersama antara kita sebagai guru dan murid. Sifatnya apa? Sifatnya abstrak, berupa pernyataan yang universal. Tadi sudah saya terangkan di depan, ya. Universal itu sifatnya umum, ya. Jadi tidak hanya agama Islam saja yang bisa melaksanakan, ya, tidak hanya suku ini saja yang bisa melaksanakan, namun semua bisa melaksanakan. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas, tidak boleh mencoret-coret meja kelas. Itu kita akan coba hilangkan Bapak Ibu, ya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti tadi, ya, kita tidak membuang sampah di kelas. Kita bisa merubahnya dengan bertanggung jawab mengerjakan tugas di piket. Itu sudah mencakup untuk kebersihan kelas semua, ya. Terus bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Itu merupakan sikap jujur itu dari kata-kata universal, tidak boleh berbohong. Terus ini di tempat saya juga sudah terbentuk kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas. Itu tadi sudah saya bacakan dua. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini kalimat negatifnya apa Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu buat? Tidak boleh berisik, tidak boleh ramai di kelas, tidak boleh gaduh. Ini bisa kita rubah dengan bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi kalimatnya itu positif semua Bapak Ibu. Anak-anak itu pasti akan mudah teringat dengan kalimat seperti ini, dan bisa diterapkan oleh semua murid, ya, tidak hanya satu pihak saja. Terus di sini ada bersikap sopan dan menghormati guru. Ya, ini biasanya Bapak Ibu tidak boleh membentak teman, ya, tidak boleh membentak guru. Ya, itu bisa dengan bersikap sopan dan menghormati guru. Terus ada saling menolong. Lalu di sini ada hidup rukun dengan teman. Ya, di sini ada sedikit cuplikan Bapak Ibu. Ini ketika saya melakukan pembuatan kelas, dan ini baru sekali saya lakukan Bapak Ibu, ya. Ini baru kemarin itu saya lakukan dengan murid-murid saya yang baru, ini yang sudah naik ke kelas 4. Ya, di kelas 4 Bu. Ya, ini proses pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan Bapak Ibu. Proses pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ya, ini kita sepakati bersama di dalam kelas. Jadi prosesnya tadi karena benar adanya Bapak Ibu, ini murid baru, ya. Jadi saya tadi berusaha mencoba akrab dulu dengan anak-anak saya. Tadi kita ada tepuk fokus, ya. Terus permainan sedikit, lempar bola. Tadi melihat, ya, ada lemparan bola. Itu yang kena bolanya saling berkenalan Bapak Ibu. Jadi mereka ketika dapat bola, mereka berkenalan, terus menyebutkan apa cita-cita mereka. Terus setelah itu saya baru membuat kesepakatan kelas dengan cara, ya, tadi menempelkan apa itu namanya Bapak Ibu? Apa? slip note apa itu, saya juga lupa namanya, yang kertas warna-warni itu ditempelkan di dalam kelas. Iya. Saya lanjutkan Bapak Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa terapkan pembuatan kesepakatan kelas ya atau keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Seperti yang tadi sudah Bapak Ibu lihat di depan, ada restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah berbuat salah tidak apa-apa. Kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Ini maksudnya kalimatnya. Kalimat yang ada di dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat yang dimasukkan ke dalam menstabilkan identitas. Nanti akan saya berikan contoh videonya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada validasi tindakan yang salah untuk tahap yang kedua. Kamu pasti punya alasan. Jadi kita menggali pertanyaan dari murid kita yang salah, ya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat yang ada di validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat itu ditanyakan ketika anak melakukan kesalahan. Anak di dalam kelas, misal kelas saya ya ada yang gaduh. Saya menanyakan keyakinan ke anak tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ya, jadi kita harus menanyakannya. Kalau misal dia nanti jawabannya tidak Pak, keyakinan kelas kita apa? Ya, harus tertib di dalam kelas. Itu seperti itu. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kalimat-kalimat di dalam keyakinan kelas. Nah, berikut contoh video pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Video pembuatan segitiga restitusi. Ini sengaja saya cuplik ya, jadi tidak full. Segitiga restitusi. Nah. Ya bisa kata-kata. Di sini Naila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh teman-teman. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skema. Nah, di sini proses menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada murid, ya kenapa dia itu melakukan hal tersebut. Jadi Naila ini anak yang paling pintar di kelasnya Bapak Ibu. Mereka ada teman yang sering mencontek ke Naila, ya. Naila sampai marah, ya, dan menggebrak meja. Di sini saya mencoba menengahi permasalahan Naila dengan cara tadi segitiga restitusi. Di sini ada proses validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan ke Naila, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya, di situ Naila menjelaskan, ya. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu, tahap yang ketiga. Ya, betul. Menurut kamu menghormati teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan
bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali dikatakan adalah kelas semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya, di sini terselesaikan dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila, saya kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Irel untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu contoh tahapan segitiga restitusi. Tidak sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang Ya, ini satu kasus lagi berikut skenario-nya. biar paham alurnya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan beda? Baik, beda. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Baik, beda. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Baik ya, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Ini proses validasi tindakan yang salah. Kenapa ada saudara terlambat? Kalau saya sering berkata pas, jadi saya Ya. Menurut keyakinan kelas sudah kita sepakati, ya. Kamu tahu atau tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melalui rasa peduli. Ya, itu merupakan tahapan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita melalui 3 tahap ya tadi. Dari menstabilkan identitas, kita menanyakan dulu, menggali ya apakah dia itu melakukan kesalahan tersebut ada alasannya. Terus yang kedua adalah kita menstabilkannya ya. Jadi dia itu kita bertanya kepada anak tersebut bagaimana cara mencari solusinya. Kita tanyakan juga keyakinan kelasnya sudah terpenuhi atau belum. Itu seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tadi video segitiga restitusi sudah oke, pas kali ini penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Esti. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan aksi nyata sesi berbagi budaya positif dan kegiatan pada siang
ujian hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tadi sangat menarik sekali penyampaian dari Pak Irel atau Bapak Dwi Rela Abdullah Habib nih. Jadi kita tahu bagaimana kontrol guru, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan acara pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, dua. Tepuk tangan untuk Anda. Kasus pertama. Di sini Naila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh teman-temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skema. Naila, tadi Pak Guru dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rizky. Iya Pak, habis kesal. Kenapa kesal? Rizky terus menerus mencontek kerjaan saya, bukannya PR, terus selalu mencontek. Oh begitu. Wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Rizky, Naila? Saya marah terhadap Rizky, saya maki-maki Rizky, dan karena saya sadar saya memberikan mejanya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Iyalah, Pak, maksud saya diam saja. Saya kan sudah susah-susah tadi mengerjakan PR, tapi Rizky hanya mencontek dan mau berjalan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Rizky. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya yang memukul. Nah, Naila, sekarang coba kita pikirkan. Kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak Guru. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati antar teman, Pak Guru. Ya, betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu, Naila? Penting, Pak Guru. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar, Pak Guru. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Pak Guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang mencontek, saya akan melakukan kepada Pak Guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Naila. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Pak Guru. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila, saya kelas 4A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Irel untuk dapat mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Haidar sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenarionya. Haidar, tadi Pak Guru mendengar laporan dari guru olahraga, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak.
Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan, Haidar? Iya, Pak. Baik, Haidar, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Baik, Haidar, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Haidar, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Pak. Haidar sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Haidar sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP. Jadi saya kurang tidur. Ya. Menurut keyakinan kelas sudah kita sepakati, ya. Kamu tahu apa tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Pak Guru, karena membuat saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak Guru, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf saya sering terlambat. Ya, Haidar, sikap yang sangat baik. Kamu sudah mau meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah, Pak Guru. Baik, Haidar, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silakan sekarang kamu kembali ke kelas ya, Haidar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar, kelas 4A. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.